ceritanya orang Indonesia nggak demen sama habaib, nggak diceritain. Karena yang Islamin habaib, yang Islamin Indonesia habaib. Siapa sunan-sunan itu? Malam ini cuaca panas sekali dan kelihatannya nanti makin malam itu akan makin panas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Islam Nusantara, channel yang selalu setia dan standby di ujung selatan Pulau Jawa. Tidak ada ceritanya jika umat Islam itu benci dengan Nabi, dan tidak ada ceritanya jika umat Islam itu benci dengan dzurriyyah atau keturunan Nabi, kecuali mereka yang memang bukan Islam dan berusaha merusak Islam sehingga membenci Nabi beserta keturunannya. Sebagaimana kita ketahui, dzurriyyah Nabi yang ada di Nusantara adalah mereka para wali songo. Mereka lah yang menyebarkan Islam di bumi Nusantara ini hingga hampir 80% penduduk Nusantara dengan sukarela memeluk agama Islam. Dan mereka lah para wali songo yang mendedikasikan hidup, jiwa, harta, hingga nyawa demi tersebarnya agama Islam di bumi Nusantara tercinta. Semua itu tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dibantah oleh siapapun. Dan fakta sejarah maupun bukti peninggalan sejarah wali songo juga masih tertinggal di Nusantara sebagai kenang-kenangan akan keagungan mereka. Dan dari mereka, para wali songo inilah akhirnya banyak penduduk pribumi Nusantara yang membawa darah Nabi. Di dalam tubuh mereka mengalir darah Nabi sebab para wali songo melakukan pernikahan dengan orang-orang pribumi Nusantara. Kemudian para dzurriyyah atau keturunan wali songo pun melakukan hal serupa. Mereka mengajarkan Islam, meneruskan para pendahulu mereka, dan hidup membumi, membaur dengan masyarakat sekitar, sehingga seolah tidak ada jarak, tidak ada perbedaan antara mereka yang dzurriyyah wali songo dengan mereka yang orang asli pribumi Nusantara. Itulah peran wali songo yang harus kita jaga dan harus kita perjuangkan. Jangan sampai digerus oleh kelompok-kelompok yang datang belakangan, yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, namun akhlak maupun tingkah laku tidak mencerminkan ajaran sang Nabi. Mereka inilah yang belakangan disebut sebagai para Habib, keturunan para imigran dari Yaman yang masuk ke Nusantara bersamaan dengan masa kolonial penjajahan Belanda di bumi tercinta. Mereka, para Habib, yang segelintir oknum dari mereka suka bikin gerah dan bikin panas suasana, suka bikin geram dan jengkel bangsa pribumi. Mereka adalah pendatang, namun segelintir oknum dari mereka seolah-olah tak punya adab dan tak punya sopan santun sehingga sering melontarkan kata-kata kotor maupun hinaan pada orang pribumi yang sebenarnya telah memberi mereka tempat istimewa sebagai tamu dari mancanegara. Segelintir oknum dari mereka suka memprovokasi masyarakat agar benci dengan pemerintahan yang sah dengan dalil membela agama. Segelintir dari mereka juga suka melakukan persekusi pada orang-orang pribumi yang berani mengkritik mereka. Apakah ini ajaran Nabi? Apakah seperti ini ajaran Islam? Tentu tidak. Maka belakangan ini status habaib yang ada di Indonesia dipertanyakan. Benarkah mereka ini cucu Nabi sebagaimana klaim atau pengakuan mereka selama ini? Dan kini titik terang mulai terlihat dengan munculnya fakta maupun fenomena baru yang membuat sebagian orang berkacak pinggang. Sebuah kajian atau penelitian ilmiah dari seorang kiai dari Banten bernama Kiai Imaduddin Usman yang menyatakan kalau nasab mereka para Habib itu tidak tersambung kepada Nabi. Nasab mereka terputus. Artinya apa? Artinya para Habib yang selama ini mengaku cucu Nabi meski akhlaknya tidak mencerminkan semua itu, ternyata semua itu hanyalah palsu. Mereka bukan dzurriyyah Nabi. Kenapa bisa dikatakan palsu? Ya jelas dari tesis ilmiah Kiai Imaduddin dari Banten yang menyatakan bahwa nasab Ba'alawi tidak tersambung kepada Nabi. Nasab Ba'alawi adalah nasab para habaib dari Yaman. Berarti selama ini kita dibohongi. Ya, itulah fakta yang terjadi. Meski kadang terasa pahit, kita harus bisa menerima semua itu dengan lapang dada. Meski terasa pahit, kita tidak perlu protes pada Tuhan. Sudah terlanjur mempercayai mereka sebagai cucu Nabi hampir 1 abad. Ternyata semua palsu.
Cukup lama memang, tapi ya itulah takdir. Itulah ketetapan Tuhan yang tidak bisa kita tawar. Itulah kenyataan hidup yang harus kita terima. Kenyataan hidup dalam kebohongan selama hampir 100 tahun. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya benar apa yang dikatakan oleh orang-orang tua kita dahulu, bahwa dzurriyyah Nabi itu adalah para wali songo dan keturunan wali songo. Dan sebutan mereka itu adalah Sayyid, Syarif, Syarifah atau Sayyidah. Dan tak ada istilah atau sebutan Habib. Dan tesis Kiai Imaduddin itu hingga kini tidak bisa dan tidak ada yang membantah, meski beliau sudah menyatakan siap debat ilmiah untuk melawan tesis beliau. Namun nyatanya tidak ada. Maka solusi terakhir, harusnya para Habib yang selama ini mengaku keturunan Nabi hendaklah berani melakukan tes DNA agar semua terbukti benar tidaknya. Jika misal sekiranya para Habib itu setelah tes DNA ternyata tersambung kepada Nabi, maka kita orang pribumi Nusantara tetap akan hormat. Namun misal ternyata setelah dilakukan tes DNA dan ternyata para Habib tidak terbukti tersambung kepada Nabi, maka jangan salahkan rakyat pribumi jika bersikap berbeda kepada Anda. Yang baik dan berakhlak tetap kita hormati, namun yang congkak, sombong, suka menebarkan kebencian, serta suka menjelek-jelekan ulama NU maupun menjelek-jelekan para dzurriyyah wali songo, maka tak akan ada lagi tempat di hati kami orang pribumi Nusantara. Tak ada lagi tempat di hati kami orang pribumi Nusantara yang hampir 1 abad merasa dibohongi. Salam waras. Ceritanya orang Indonesia nggak demen sama habaib, nggak diceritain. Karena yang Islamin habaib, yang Islamin Indonesia habaib. Siapa sunan-sunan itu? Mereka adalah cucu-cucu Nabi besar Maulana Muhammad. Jadi yang bikin mereka itu rusak, punya hati nggak baik sama ulama-ulama habaib. Siapa? Orang-orang yang udah jelas Al-Quran ngomong di dalamnya tidak akan pernah ridho orang Yahudi dan orang Jadi Yahudi, si Nasrani tidak akan pernah ridho sama siapa? Sama cucunya Nabi besar Maulana Muhammad. Berarti kalau ada kiai, ustaz, muallim yang tidak demen kepada keluarga Nabi Muhammad, mereka telah masuk dalam ilmunya, ilmu Yahudi dan Nasrani. Takdir. Ini jelas. Jadi ikutin tuh kayak gitu. Kenapa? Karena mereka menjauhkan antum dari baginda suci Nabi besar Maulana Muhammad.